Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam acara webinar kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Ditya Ramadan yang akan bertugas sebagai moderator. Tema webinar kita kali ini adalah membangun portfolio web dan content plan, panduan untuk job seeker dan starter social media manager. Untuk itu, kami harap diskusi ini bisa memberikan wawasan dan juga pengetahuan yang lebih mendalam bagi kita semua. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan jalannya acara. Yang pertama adalah selama webinar berlangsung, mohon untuk menonaktifkan mikrofon agar jalannya acara dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, jika ada pertanyaan, silakan menuliskan di kolom chat dan kami akan membahasnya dalam sesi tanya jawab. Lalu yang ketiga, untuk para peserta diharapkan agar dapat mengaktifkan kameranya ya. Oke. Kita akan langsung masuk ke sesi inti webinar. Sebelum itu saya akan memperkenalkan beberapa narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita yang pertama adalah Kak Atif Yuli Widianto. Beliau adalah tim IT dan publikasi bagian web. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Imelda Renita Alvara yang juga merupakan tim IT dan publikasi bagian sosial media. Jadi kedua narasumber kita hari ini akan berbagi wawasan dan pengetahuan terkait membangun portfolio web dan content plan. Bisa kita mulai dengan Kak Atif Yuli Widianto. Untuk Kak Atif, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Suara saya bisa jelas terdengar. Jelas, Kak. Oke, saya langsung masuk ke pembahasan kita ya, yaitu tentang web portfolio. Saya share. Dapat terlihat? Bisa, Kak. Oke, yang pertama kita langsung masuk ke web portfolio. Apa sih itu web portfolio? Mungkin bagi sebagian teman-teman itu masih asing ya tentang web portfolio. Tapi ketika kalian atau teman-teman sudah masuk ke dunia kerja dan masuk ke fase di mana teman-teman harus masukkan CV hingga masuk ke tahap proses interview dan ke tahap-tahap selanjutnya, terutama pada bagian interview, itu tidak jarang untuk sebagian HR itu akan meminta teman-teman untuk menampilkan atau meminta teman-teman untuk menampilkan web portofolio yang teman-teman miliki. Lalu apa sih itu sebenarnya web portofolio? Web portofolio dikutip dari Google adalah sebuah situs atau website yang di dalamnya terdapat informasi pribadi milik teman-teman, entah itu dari profil teman-teman ataupun pencapaian teman-teman, terus habis itu alamat, pencapaian, sertifikat, dan lain-lain. Di web portofolio sendiri itu mungkin teman-teman bingung, gimana sih bikin web portofolio itu? Nah, di web portofolio itu ada banyak cara. Yang pertama itu melalui coding, yaitu hardcode, di mana kalian harus membuatnya secara manual melalui entah itu dari bahasa pemrograman HTML, CSS, Bootstrap, dan sebagainya macamnya. Dan setelah kalian membuat suatu website dengan hardcode tersebut, tentu teman-teman juga perlu menyediakan layanan hosting dan domain. Nah, apa itu domain dan hosting? Secara gampangnya itu domain itu merupakan alamat email yang teman-teman share agar web portofolio teman-teman tersebut dapat diakses oleh semua orang. Sedangkan hosting adalah layanan yang menyediakan database untuk menyimpan data dari website teman-teman sendiri. Yang tentunya untuk hosting dan domain tersebut bagi sebagian mungkin itu masih berbayar dan teman-teman ketika ingin membuat web tersebut masih perlu mengeluarkan uang untuk membayar layanan domain dan hosting tersebut. Lalu masuk kembali, gimana sih bikinnya kalau misal teman-teman itu nggak mau coding atau apa? Karena mungkin bagi sebagian teman-teman itu bikin web portfolio itu taunya lewat codingan, tapi sebenarnya enggak. Ada beberapa layanan web builder, beberapa di antaranya adalah Wix, WordPress, dan Squarespace. Ketika web builder tersebut dapat teman-teman akses melalui internet, dan salah satu fitur utamanya itu ketika kalian ingin membuat web portfolio melalui ketiga web builder tersebut, kalian cukup drag and drop dan nggak perlu banyak coding di dalamnya. Tapi kembali lagi tergantung dari kebutuhan teman-teman. Ketika web builder tersebut terkadang masih membutuhkan yang namanya
domain dan hosting ketika teman-teman ingin mempublish web portofolio yang telah kalian buat. Cara yang berikutnya adalah melalui GitHub. Nah, di GitHub ini kalian bisa membuat web portofolio, tapi kembali lagi kalian harus coding. Tapi codingnya itu secara statik, di mana kalian cukup membutuhkan HTML, CSS, atau mungkin kalian bisa memperindah tampilannya melalui Bootstrap. Nah, kelebihan GitHub ini adalah kalian nggak perlu domain dan hosting lagi. Kalian bisa mengaksesnya secara free. Tetapi ketika kalian mengakses GitHub ini, tentu orang lain itu perlu login ke dalam GitHub tersebut, lalu menjalankan coding yang teman-teman sudah upload di dalam GitHub tersebut. Lalu ada nggak sih cara membuat web portofolio tanpa coding dan nggak perlu keluar biaya melalui layanan hosting dan domain? Salah satu caranya adalah melalui Canva. Nah, Canva ini merupakan aplikasi gratis yang dapat teman-teman akses melalui internet. Di dalamnya nanti itu tersedia banyak template yang dapat teman-teman gunakan. Template berbagai macam contoh-contoh dari web portfolio yang dapat kalian edit-edit sendiri, dan nanti teman-teman dapat publish, dan link dari domainnya dapat kalian salin dan di-share ke banyak orang untuk dapat diakses oleh banyak orang tersebut. Di sini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana sih cara bikin web portfolio lewat Canva. Pertama, teman-teman langsung ke canva.com, selanjutnya buat desain, seperti tema tadi, web portfolio. Nah, di sini sudah tampil. Nah, pada bagian kiri ini, di bagian desain, itu sudah terdapat banyak template yang dapat teman-teman pilih. Pada kesempatan kali ini, kita pakai yang ini aja. Kalau sudah kita terapkan, nah, baru masuk ke bagian sini, kita mulai mengedit-edit ke portofolio kita. Oke, di sini kita akan ambil dari salah satu orang terkenal yang pasti teman-teman tahu, yaitu adalah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg adalah salah satu atau bisa dibilang dia adalah pendiri Facebook. Kita langsung aja. Mungkin di sini teman-teman di sini mengganti kata-kata welcome-nya menjadi bahasa Indonesia aja ya, agar mempermudah. Kita bisa ganti fotonya. Kita dapat mengganti ya semua bagian ini dapat kalian ganti sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, di background ini kita juga terdapat eh, dua keterangan, yaitu yang pertama adalah pendidikan dan pengalaman kerja.
Nah, nanti teman-teman juga bisa mencantumkan pendidikan apa yang telah teman-teman lalui sama pengalaman kerja yang telah kalian capai. Kalau mungkin kalau teman-teman belum memiliki pengalaman kerja, mungkin teman-teman bisa menampilkan kegiatan-kegiatan kalian yang selama kalian berada di kampus atau di sosial masyarakat seperti Karang Taruna atau sebagainya macamnya. Itu bisa menjadi nilai plus kalian. Nah, di sini kan kita sudah mengambil dari salah satu tokoh yaitu Mark. Mark ini dia adalah seorang pendiri atau saat ini sebagai CEO Facebook. Nah, di sini kan sebelumnya kan ini kan template dari seorang fotografis ya. Kita akan menggantinya menjadi wait, di sini saya akan menambahkan satu satu web aja. Ini cuma sebagai contoh aja ya. Kalau misal dia pernah bikin lebih dari satu web. Di sini kalian juga bisa mendapatkan quote atau kalian mungkin menggambarkan profil teman-teman atau nanti teman-teman juga bisa mengedit atau menampilkan eh, informasi-informasi menarik tentang diri teman-teman agar lebih menarik ketika HR atau user ingin mencari informasi lebih banyak tentang teman-teman. Ya, karena kita nggak butuh ini kita hapus ya. Nah, yang paling utama ketika kalian membuat the portfolio, jangan lupa untuk menampilkan informasi mengenai alamat, email, dan nomor yang dapat dihubungi. Nggak perlu edit, kita pakai ini aja nggak apa-apa. Nah, ini kurang lebih tampilannya. Mungkin terlihat sederhana, tapi mungkin teman-teman nanti yang sangat kreatif mungkin bisa mengeditnya lebih hidup dan lebih bagus lagi. Setelah jadi, kita publish web portfolio kita. Nah,
Ini merupakan tampilannya ketika nanti dia publish. Belum kita publish, tentu saja kita dapat mengedit alamat domain yang teman-teman nanti akan bagikan. Untuk alamat domainnya sendiri itu sudah terpaut di Canva. Jadi untuk alamat utamanya itu nanti berupa nama teman-teman, main Canva, site. Nah, di belakangnya ini baru alamat yang menuju ke web portofolio teman-teman. Ini kita ambil di kita publish. Nah, ini merupakan web portfolio yang kita bikin tadi. Saya akan coba share ke teman-teman. Coba teman-teman akses link yang sudah saya ketikkan di chat tersebut. Nah, ketika link tersebut dibuka, kita sudah dapat menampilkan atau mendapatkan sebuah web portfolio sederhana yang kita bikin tadi. Nanti teman-teman dapat berkreasi sesuai keinginan teman-teman. Oke, mungkin cukup dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Atif Yuli Widianto atas penjelasannya yang sangat menarik ya barusan. Kita akan melanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Imelda Renita Alvara, untuk memaparkan materi. Kepada Kak Imelda, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, makasih Kak Adit buat waktunya. Aku izin share screen juga ya ini. Ini udah kelihatan belum ya, teman-teman? Sudah. Oke, kita buka dulu ya teman-teman semua. Selamat siang. Ini selamat pagi ya Mas Ihan ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Imelda Alvara, biasa dipanggil Email. Terus di Yayasan Merah Visi Persada ini sekarang ini dikasih amanah untuk pegang sosial medianya kayak gitu. Nah, di sini mungkin aku bakal sharing sedikit aja ya teman-teman terkait sosial media nih. Jadi kalau misalkan sosial media kan sebenarnya aspeknya banyak banget kan untuk mengurus sosial media. Jadi bisa mulai dari audit akunnya, terus kayak benchmark dari akun kompetitor, kemudian ada juga riset bahan konten, creating konten, sampai analis akun kayak gitu. Nah, di sini aku cuman mau ngomongin terkait perencanaan konten aja kayak gitu. Jadi kayak cuman how to create konten aja, teman-teman, kayak gitu. Jadi semoga di masa mendatang ada kesempatan lagi ya untuk share aspek-aspek sosial media yang lain kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke gimana caranya bikin konten, kita harus tahu dulu nih teman-teman, posisi kita sebagai social media manager tuh di mana kayak gitu. Nah, jadi kita ini sebagai social media manager tuh ada di tengah-tengah antara perusahaan sama konsumen kayak gitu. Kita sebagai jembatan. Kayak teman-teman kalau misalkan jadi jadi seorang bos nih, bos dari suatu produk atau suatu brand, pasti POV-nya untuk si sosial media ini kan pengennya untuk mempromosikan produknya kalian kan, kayak gitu. Nah, itu POV dari perusahaan atau teman-teman yang punya produk kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari konsumennya sendiri, itu dia buka Instagram, buka TikTok, buka Facebook, kayak gitu kan sebenarnya pengen cari konten-konten yang menghibur, pengen cari konten-konten yang informatif, kayak gitu kan. Kalian juga pasti relate gak sih teman-teman sebagai user dari sosial media nih, pasti kan kayak pengennya ya udah kan konten-konten yang teman-teman suka kayak gitu. Nggak mungkin kalau misalkan teman-teman buka Instagram terus kayak isinya cuman yuk beli produk kita gitu, kayak yuk ikut seminar kita, yuk ikut webinar kayak gitu kan kayak pasti bosen kan. Nah, maka dari itu disinilah seorang social media manager berperan. Jadi irisan antara POV dari perusahaan dan POV dari konsumen itu adalah di mana konten yang baik itu bekerja kayak gitu teman-teman. Nah, setelah tahu nih tujuannya apa, kita masuk ke kontennya secara general ya. Jadi
teman-teman kalau misalkan buka sosial media nih, pasti kan disajikan banyak banget kan konten-konten, dan itu nggak cuma satu tipe aja, nggak cuma satu jenis aja kayak gitu. Ada konten yang isinya informasi-informasi, atau konten yang isinya kayak cuman memes, cuman hal-hal yang seru aja kayak gitu, kayak konten-konten relate kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan di konten itu teman-teman dinamakan konten pilar kayak gitu. Jadi jenis-jenis konten yang berbeda-berbeda tadi itu sebenarnya ada banyak kan teman-teman, kayak itu tadi yang aku sebutin kayak gitu. Misal ada konten interaksi, konten edukasi, konten emosional, hard selling, soft selling, kemudian ada storytelling, social proof kayak gitu. Ada juga marketing, ada juga informasi, terus kayak campaign dan lain sebagainya. Jadi kayak banyak banget, tapi kalau misalkan untuk membuat semua itu sebagai social media manager mungkin agak bingung ya. Jadi kayak di sini aku coba untuk kemas, atau aku coba untuk simpelkan nih buat teman-teman. Jadi kalau misalkan konten pilar itu teman-teman, sebanyak yang aku sebutin tadi, itu kayak mereka tuh sama-sama sebenarnya. Jadi kayak bisa dikemas dalam 3 konten pilar utama ini yang aku sajikan di layar ini. Jadi yang pertama itu ada konten edukatif, atau konten-konten yang menyajikan informasi, kemudian pengetahuan, kemudian skill-skill kepada para audiens kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, kalau misalkan buka Instagram, atau enggak kita posisiin aja teman-teman ini sekarang sebagai social media manager ya kayak gitu. Teman-teman lagi pegang akun untuk misalnya lembaga konsultasi keuangan syariah kayak gitu. Nah, gimana sih cara bikin si edukatif ini? Ya udah, kayak teman-teman ambil konten-konten atau informasi yang sesuai dengan akun yang sedang teman-teman pegang kayak gitu. Misal itu tadi ya, akun konsultasi syariah kayak gitu. Nah, sekarang mungkin lagi ramenya reksadana, atau mungkin udah obligasi saham kayak gitu. Teman-teman bisa masuk ke situ. Ada reksadana syariah, berarti ada yang non syariah dong. Itu gimana sih, haram atau halal ya, kayak gitu tuh teman-teman bisa pakai untuk konten edukatif kayak gitu. Terus yang kedua ada konten emosional. Jadi kalau misalkan konten emosional ini diambil dari pain atau mungkin keluhan-keluhan dari konsumen sasaran kita kayak gitu. Misal di sini aku pegang sosial media atau akun untuk persiapan kerja kayak gitu, untuk pelatihan persiapan kerja. Nah, di sini aku ambil nih pain-nya dari calon konsumen-konsumen akunku kayak gitu. Misal teman-teman yang susah dapat kerja, susah keterima kerja. Nah, ini aku jadiin bahan untuk konten emosional ini kayak gitu. Kayak misal POV ditolak HRD berkali-kali kayak gitu. Itu kan kayak orang yang lihat kan kayak, ih relate banget ini, kayak oh iya ini aku banget ini kayak gitu. Jadi kayak kita ambil pain atau keluhan dari calon konsumen kita untuk dijadikan sebuah konten kayak gitu, agar mereka merasa relate dan oh oke, ini akun yang aku butuhin. Oh berarti ini produk yang aku butuhin kayak gitu teman-teman. Cara menariknya dari si konten pilar emosional ini kayak gitu. Terus yang terakhir ada fungsional. Nah ini lebih mendekati ke yang POV corporation tadi. Jadi konten pilar fungsional ini tuh nanti isinya akan langsung condong ke produknya kayak gitu. Cuman di fungsional ini kita bisa bedah lagi. Ada konten soft selling, ada juga konten-konten hard selling kayak gitu. Jadi tetap ya, kita tetap harus memikirkan posisi atau POV dari si konsumen kita kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini aku ambil contohnya dari Perkara. Ini dia akun yang membahas tentang finansial kayak gitu, kayak konsultasi finansial. Jadi yang paling kiri ini mau beli rumah, ingat 3 hal berikut. Nah, ini termasuk dari konten edukatif. Jadi kayak dia menyajikan informasi terkait kayak hal-hal apa sih yang harus kita perhatikan kalau misalkan mau beli rumah kayak gitu. Terus habis itu yang tengah ini ada konten emosional. POV pas kantor nggak ikut cuti bersama. Jadi kayak teman-teman di sini yang nggak
yang misal cuti tapi kayak nggak ikut, itu kan kayak oh relate banget kayak gitu kan. Jadi kayak ini cara manggilnya atau hooknya seperti itu. Terus habis itu ada juga konten fungsional. Nah ini tadi yang aku bilang kayak udah masuk ke apa sih brand atau apa sih produk yang mau mereka tawarkan kayak gitu. Nah ini kayak gini teman-teman. Jadi kayak perbedaan dari konten pilar itu tadi ada di tiga ini yang utama, edukatif, emosional, sama fungsional. Nah, setelah itu kita masuk ke copywriting-nya nih, teman-teman. Jadi kayak setelah kita tahu kayak jenis apa aja yang mau kita buat, kita masuk ke cara penulisan atau copywriting-nya kayak gitu. Nah, di konten ada satu hal yang sangat amat penting, itu namanya hooks, teman-teman. Atau kalau misalkan di bahasa Indonesia itu artinya umpan. Jadi kalau misalkan teman-teman nih lihat reels atau lihat postingan-postingan lain kayak gitu. Nah, di 1 sampai 3 detik pertama itu tuh teman-teman harus menyajikan atau menampilkan hook yang bisa membuat para audiens kita tuh bertahan sampai lihat video kita sampai detik terakhir kayak gitu. Jadi misalnya ini aku ambil dari akun habis kerja. Kerjaan dari rumah yang bisa tembus 5 juta per bulan. Apa ya mungkin kayak gitu. Jadi kan kayak teman-teman yang lagi cari kerja, lagi struggling di dunia job seeking kayak gitu kan langsung tertarik kan kayak oh ada ya kerjaan yang bisa harganya 5 juta tapi cuma dari rumah aja kayak gitu. Terus yang selanjutnya emang kerja jadi freelance uang cukup buat biaya hidup sehari-hari. Nah, kayak gini loh teman-teman yang bisa bikin konten kita atau video kita atau mungkin postingan kita tuh bisa menarik perhatian si audiens kayak gitu. Itu dinamakan hooks kayak gitu. Nah, udah setelah tahu tadi konten pilar, terus kayak copywriting-nya, kita masuk ke konten kalender. Jadi ini penting banget untuk para social media manager ya, kan kita nggak mungkin kan setiap hari kita harus bikin konten nih, misal kayak seminggu 4 kali deh atau 3 kali kayak gitu. Terus kayak di hari itu juga kita baru mikir kayak mau bikin konten apa ya kayak gitu. Itu kan kayak nggak mungkin banget kan teman-teman. Jadi di sini kita sebagai social media manager tuh harus bikin konten kalender dulu kayak isinya apa aja. Isinya waktu untuk posting kita atau mungkin kayak lebih baiknya lagi due date-nya itu tuh adalah 2 sampai 3 hari sebelum jadwal posting kita kayak gitu. Terus kayak mau di platform apa, kemudian konten type-nya apa. Konten type ini maksudnya kayak misal di Instagram itu mau reels kah, atau mau carousel kah, atau mau postingan single kah, kayak gitu. Terus konten pilarnya yang tadi kita udah bahas, kemudian konten idenya, ada statusnya juga, jadi kayak dia udah sampai mana si konten ini perkembangannya. Apakah baru benchmark idea atau mungkin lagi dibikin kontennya atau mungkin udah siap upload kayak gitu. Terus ada notes juga kalau misalkan teman-teman bekerja dalam tim ya, kayak dari tim aku ada catatan kayak gini nih, atau mungkin aku mau kasih catatan untuk tim aku yang lain kayak gitu. Terus reference ini teman-teman bisa isi link-link atau mungkin referensi yang mau teman-teman bikin kontennya kayak gitu. Ini aku coba kasih contoh konten plan yang pernah aku buat juga. Ini misalnya due date-nya 17 Agustus, 18 Agustus. Kemudian niche itu tadi kayak scope-nya kita di mana, scope dari perusahaannya kita itu membahas apa kayak gitu. Terus di sini ada konten type-nya yang tadi aku bilang ada reels, ada carousel kayak gitu. Terus konten pilarnya ada selling atau fungsional, terus kayak informational atau edukatif itu tadi, terus kayak aku bakal upload di platform apa aja. Terus ini konten idenya ada visualnya, ada hooks-nya, ada call to action-nya. Terus statusnya seperti apa? Udah selesai di-upload kah atau baru mau di-upload kah kayak gitu. Terus kayak di sini di notes-nya aku isi referensi atau link-link yang bisa dicontek untuk tim desain atau mungkin tim editor video mungkin untuk dilihat dan dibuat seperti itu kontennya kayak gitu. Nah, setelah kita tahu nih teman-teman kurang lebih itu tadi ya permasalahan konten planning kayak gitu. Terus mungkin muncul pertanyaan kayak oke ngerti sih konsepnya bikin konten tuh kayak gini gitu tuh. Tapi dari mana idenya kayak gitu. Nah, biasanya untuk brainstorming ide
teman-teman sekarang tuh kayak udah banyak banget cara yang bisa kita dapetin untuk dapat sebuah ide konten kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cari di sosial media itu sendiri. Jadi kayak misalkan teman-teman adalah seorang sosial media manager untuk platform Instagram. Yaudah teman-teman cari dari situ, dari akun-akun kompetitor. Jadi bukan nyontek ya teman-teman, bahasanya kalau misalkan di kita tuh bahasa kerennya adalah ATM, amati, tiru, modifikasi kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih lihat di akun kompetitor, oh oke, bisa nih bikin postingan atau bikin konten seperti ini kayak gitu. Cuman jangan plek ketiplek gitu tuh. Kayak tetap harus teman-teman modifikasi sesuai dengan POV atau dari si apa ya, kayak identitas dari akun teman-teman sendiri kayak gitu. Jadi banyak banget misal akun-akun yang ngejual tas kayak gitu. Tapi dari teman-teman tuh ciri khasnya apa sih kayak gitu. Nah, jadi kayak teman-teman bisa contek nih konten-konten dari akun-akun yang jual tas lain, tapi teman-teman tetap masukin kayak ciri khas dari brand tasnya kalian tuh seperti apa kayak gitu. Nah, ini bisa kalian misal ini kan salah satu akun kompetitor kita tuh misal habiskerja.com ini. Nah, teman-teman bisa pencet di rekomendasi, itu kan pasti ada akun-akun yang direkomendasikan kayak gitu, akun-akun serupa yang direkomendasikan. Nah, teman-teman bisa cari dari sini kayak gitu, dari akun kompetitor. Kemudian misal di TikTok. TikTok sekarang keren banget teman-teman, dia punya TikTok Creative Center. Jadi di sini teman-teman bisa cari apa aja konten-konten yang lagi naik kayak gitu. Apa aja sound-sound atau mungkin kayak lagu-lagu yang lagi tren sekarang ini. Atau mungkin kayak sebatas tagar atau hashtag teman-teman bisa cari di TikTok Creative Center kayak gitu. Jadi kayak teman-teman bisa cari nih konten-konten serupa yang akan teman-teman buat kayak gitu untuk produk atau brand kalian. Terus mungkin untuk masalah itu tadi kayak yang konten edukatif, teman-teman kan harus riset dulu kan. Nah, itu biasanya aku pakai Google News. Jadi kayak apa sih yang lagi terjadi sekarang ini di seputar niche atau scoop atau kayak lingkup di produk yang aku tawarin kayak gitu. Atau mungkin teman-teman kalau misalkan bisa lebih jauh lagi, bisa cari di jurnal kayak gitu. Kalau misalkan untuk konten edukatif atau informatif. Terus kalau misalkan akunnya teman-teman nih, misal jual perfume atau jual brand-brand yang kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan dia isinya tulisan kayak gitu. Dia isinya kayak harus produknya. Dia isinya kayak harus sesuatu yang menonjolkan kalau misalkan produk ini tuh secara visual tuh bagus kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa dibikin nih Kak kalau misalkan konten-konten yang isinya kayak cuma tulisan doang kayak gitu. Karena kita mau menonjolkan produk kita nih. Nah, teman-teman bisa riset di ya sama sih tetap di akun-akun kompetitor, tapi mungkin bisa lewat caranya tuh di platform-platform apa namanya? Kayak Shopee, TikTok, apa Tokopedia, kayak gitu, Lazada, untuk melihat kayak gimana sih cara untuk mengambil gambar atau mungkin cara bikin konten yang bisa menunjukkan produk kita tuh secara bagus, secara visual kayak gitu. Itu bisa di akun-akun kayak gini teman-teman. Di platform-platform kayak gini, misal kayak Shopee, Tokopedia, kayak gitu kayak gitu. Nah, udah mungkin itu aja teman-teman sekilas dari gimana sih cara bikin sebuah konten yang bisa menempatkan diri antara perusahaan dan konsumen kayak gitu. Terus kayak gimana caranya untuk bikin konten kalender dan cara untuk brainstorming ide, cara cari referensi untuk bikin konten yang menarik untuk konsumen tapi tetap bisa menunjukkan produk atau brand yang kita jual. Mungkin itu aja teman-teman semua. Aku balikin ke moderator Kak Adit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk para narasumber kita atas materi yang telah disampaikan. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab bagi para peserta yang ingin bertanya. Dipersilahkan untuk mengetik pertanyaan di kolom atau menggunakan fitur raise hand ya oleh narasumber. Yang pertama
ada pertanyaan dari Junaldo. Mas, berarti webnya belum bisa diakses atau dicari melalui SEO ya? Mungkin dari Kak Aktif bisa membantu untuk menjawab. Halo, menjawab dari pertanyaannya tadi, mungkin yang dimaksud Masnya itu web yang sudah kita publish tadi, alamat linknya bisa dicari melalui Google atau mesin pencari lainnya gitu ya. Dari informasi yang saya tahu melalui webnya Canva itu ketika webnya sudah dipublish, itu mereka hanya menerangkan kalau struktur atau linknya itu sudah friendly, alias tidak panjang lebar gitu. Nah, tetapi untuk masalah mesin pencarinya sendiri itu saya masih kurang paham karena ketika kita eh, publish web Canva tersebut, ternyata webnya tersebut masih belum dapat dicari melalui Google tersebut. Itu mungkin kalau teman-teman ingin membuat web portfolio yang dapat diakses atau dicari melalui Google tersebut, teman-teman juga perlu untuk membeli atau mencari pakai domain dan hosting seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan yang tentunya itu cukup keluar biaya. Nah, setelah membeli pakai domain dan hosting, kalian kan akan mendapatkan alamat web domain teman-teman. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan alamat domain tersebut, teman-teman dapat menggunakan layanan web builder seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya adalah WordPress. Nah, ketika kalian sudah masuk di WordPress tersebut, kalian dapat membuat dan mengedit tampilan sebagaimana website seperti yang teman-teman inginkan. Nah, nanti alamat web domain tersebut dapat muncul di mesin pencarian Google itu. Nah, untuk masalah SEO, untuk agar website yang telah teman-teman bikin itu dapat langsung muncul ketika dicari lewat Google, itu teman-teman harus rajin-rajin membuat konten yang menarik di website tersebut agar banyak pengunjung dan mungkin trafficnya nanti website teman-teman bisa naik. Itu. Terima kasih. Apakah sudah menjawab untuk Kak Junaldo? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dari Kak Junaldo juga. Bagaimana kalau konten kita udah bagus tapi engagement-nya masih kurang? Mungkin dari Kak Email bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Junaldo. Oke, makasih Kak Junaldo buat pertanyaannya. Itu tadi ya teman-teman, jadi sebenarnya ini kan untuk konten planning ya, tapi ini udah masuk ke konten evaluation, tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit. Jadi kalau misalkan udah bikin konten banyak-banyak, tapi mungkin engagement sedikit, itu emang masalah yang paling familiar banget untuk para social media manager. Jadi teman-teman, cara yang paling efektif untuk kita bisa evaluasi konten kita tuh adalah dengan mengubah itu tadi POV kalian sebagai seorang audiens. Jadi kita di sini kan akan memamerkan produk kita, akan menjelaskan produk kita, akan menginformasikan ke orang-orang kalau misalkan kita punya produk ini nih, kayak gitu. Cuman itu tadi orang yang bikin engagement naik, orang yang akan memperhatikan, orang yang akan melihat itu kan adalah seorang audiens kan. Nah, kita masuk tuh ke POV itu, teman-teman. Jadi kayak kalau misalkan aku bikin konten ini bagus sih, dari bos juga udah ACC, dari bos juga udah oke kayak gitu kan. Cuman oke nggak nih dilihat sebagai seorang audiens kayak gitu, kayak mereka bosen nggak ya, mereka tertarik nggak ya. Nah, kayak gitu nih ya teman-teman, yang bisa kita jadikan bahan kayak gitu. Terus mungkin kita bisa riset juga dari konten-konten yang udah kita buat sebelumnya. Jadi dari konten-konten itu tuh kayak yang works yang mana, yang enggak works yang mana, itu kita bisa pilah-pilah sendiri gitu kok. Oh, ternyata waktu aku ikutin tren yang ada di sosmed sekarang ini, kayak aku pakai soundnya, aku pakai kayak template-nya kayak gitu tuh ternyata naik banget. Oh, ternyata waktu aku kayak cuman bikin video penjelasan produk itu nggak bekerja gitu tuh, kayak teman-teman atau para audiens gak pada tertarik kayak gitu. Nah, jadi itu sih teman-teman, kayak jangan egois, kayak mari kita mendengarkan atau melihat
konten kita tuh bekerja seperti apa, kayak gitu. Itu sih mungkin dari pertanyaan Kak Junaldo tadi ya. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya ya Kak. Dari Kak Rahmat, ini copywriting yang bagus itu bagaimana ya Kak? Dari Kak Emil sendiri. Oke, teman-teman, izin menjawab ya, Kak Adit. Jadi, iya betul. Kalau misalkan copywriting yang bagus, teman-teman, sebenarnya ini juga PR juga kan untuk para social media manager, khususnya dari content planner-nya sendiri ya, karena mereka yang harus tahu visualnya seperti apa, kemudian copywriting-nya seperti apa. Nah, kalau misalkan copywriting yang bagus nih, teman-teman, sebenarnya nggak ada yang jadi paten kayak gitu. Cuman aku bisa sajiin dari yang aku udah bahas sedikit tadi, atau hooks-nya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita membuat hooks atau kita membuat sebuah copywriting untuk akun kita, untuk konten kita ya teman-teman, tetap itu tadi. Jadi kayak teman-teman itu memposisikan diri teman-teman tuh sebagai audiens. Kayak kalau misalkan aku nulis kayak gini, itu mereka tertarik nggak ya kayak gitu. Cuman ada lagi sebenarnya satu yang lebih penting teman-teman, adalah brand POV atau tone of voice. Jadi kayak gimana sih akun kita atau produk kita itu tuh punya apa ya, tone of voice. Jadi kayak punya suara untuk audiens kayak gitu. Kita tuh akan terlihat seperti apa. Misal untuk akun-akun konsultasi finansial tadi yang aku udah bilang, mereka tuh ternyata TOV-nya tidak bisa disamakan dengan brand-brand parfum kayak gitu. Karena kalau misalkan brand parfum kan kayak membuat para audiens itu jadi cantik, jadi wangi, jadi oke, jadi penampilannya bagus. Tapi kalau misalkan untuk akun-akun yang pelatihan prakerja, kemudian untuk akun-akun tadi konsultasi finansial, itu kan tidak seperti itu kan teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu nih TOV-nya kita tuh seperti apa, TOV dari brand kita tuh seperti apa kayak gitu. Jadi mulai dari situ, terus teman-teman bisa cari juga. Mungkin kita sekarang udah sangat amat bergantung ya sama ChatGPT atau mungkin AI lainnya itu bisa banget. Jadi kayak prompt-nya teman-teman mungkin bisa tulis seperti ini kayak halo ChatGPT, kamu ini adalah seorang social media manager dengan brand POV yang fun untuk suatu produk perfume gitu misalnya. Terus kayak aku mau bikin konten gini-gini, kira-kira tulisan apa yang cocok untuk konten aku kayak gitu. Itu juga bisa, tapi kayak harus tetap disesuaiin lagi teman-teman kayak gitu. Jadi kayak itu sih, kayak apapun konten kita tuh sebenarnya kita harus posisikan diri kita sebagai orang yang melihat kayak gitu. Kalau misalkan tulisannya kayak gini, kira-kira orang tertarik atau enggak ya? Kalau misalkan tulisannya kayak gini, kira-kira kayak orang mau baca atau enggak ya? Itu sih untuk Kak Rahmat dari copywriting-nya. Aku juga masih sangat amat belajar, jadi mari kita belajar bersama-sama. Gitu, Kak Andit, aku balikin ke moderator. Eh, Kak Emil, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ana. Mau nanya bagaimana caranya agar konten kita bisa FYP? Apakah ada jadwal-jadwal tertentu untuk upload atau bagaimana ya? Oke, untuk Kak Anan aku izin jawab juga ya. FYP atau enggak tuh sebenarnya bonus ya teman-teman semua. Sebenarnya kalau misalkan kita sebagai social media manager tuh, ya itu tadi kayak kita bisa mempromosikan produk kita dan para audiens bisa menerima itu kayak gitu. Kalau misalkan FYP kan itu uh, tergantung algoritma dari si platform atau sosial medianya itu kan. Nah, cuman ini nih kita bisa mencolek atau kita bisa PDKT sama algoritmanya dari platform sosial media. Jadi sebenarnya dari platform-platform sosial media tuh mereka udah menyediakan fitur atau layanan untuk kita sebagai social media manager nih menganalis atau mengaudit dari akun kita sendiri, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat ya di Instagram itu, coba aku buka, uh, aku bukain. Teman-teman di sini bisa lihat di akun Instagramnya masing-masing juga. Jadi kalau misalkan teman-teman mau uh,
audit atau analis akunnya teman-teman tuh pasti yang utama harus jadi akun profesional dulu kan. Nah, kalau misalkan udah ada akun profesionalnya itu, nanti di akun teman-teman nih bakal ada dashboard untuk nge-track, untuk tracking eh, engagement atau mungkin reach atau mungkin interaksinya teman-teman dengan para followers kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk ini tadi pertanyaan dari Kak Anan kan, apakah ada jadwal tertentu kayak gitu kan? Ada sebenarnya teman-teman. Jadi si sosial media kita tuh pintar gitu. Misal contohnya di Instagram, dia menyajikan, dia bantuin kita untuk ngasih informasi, oh followers kita tuh aktif di jam-jam segini loh kayak gitu. Itu ada di bagian followers teman-teman. Jadi kayak di dashboard akun profesional, teman-teman bisa klik. Terus habis itu teman-teman bisa cari bagian followers. Nah, paling bawah sendiri nih ada jam paling sering dikunjungi kayak gitu. Jadi tuh ada harinya, kemudian ada jam khususnya kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman nih dalam seminggu ada 7 hari kan, Senin sampai Minggu kayak gitu. Nah, di 7 hari ini tuh mana sih yang paling rame kayak gitu? Kayak selama ini kita tuh dikunjungin sama followers tuh di hari apa sih yang paling rame gitu. Terus kalau misalkan teman-teman eh, pencet untuk jamnya, teman-teman bisa lihat kayak di hari Senin nih, eh, yang rame dikunjungi itu jam 3 sore. Atau mungkin kalau misalkan di Selasa yang paling rame dikunjungi itu jam 6 sore kayak gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa bikin. Jadi kayak, oh berarti followers aku itu aktifnya di jam segini nih. Nah, makanya teman-teman nih harus eh, provide atau menyediakan suatu konten sebelum jam itu. Jadi kayak misal ramenya di jam 6 kayak gitu kan. Nah, setengah jam sebelumnya teman-teman udah upload, udah kasih announcement di story kayak gitu. Jadi kayak untuk engage kalau nih loh kita ada konten baru kayak gitu. Jadi kalau misalkan para followers buka si Instagram ini jam 6 jam 7 si konten kita udah available kayak gitu. Itu sih teman-teman untuk em, jadwal-jadwal di postingan konten kita. Gitu, Kak Adit. Dari teman-teman tadi, dari Kak Rahmat, dari Kak Anan, apakah ada feedback atau yang mau ditanyain lagi? Silahkan. Kak Emel, ini masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih bisa dijawab juga karena kebetulan waktu kita Oke. juga masih ada beberapa ya. Jadi ini ada dari Kak Aditya Bagus. Izin bertanya Kak, bagaimana cara konsisten menentukan waktu untuk membuat konten dengan membagi waktu kita untuk kegiatan lain setiap harinya? Oke, kalau ini udah masuk ke manajemen waktu pribadi kita ya, Kak Aditya Bagustri Widiantoro. Jadi kalau misalkan aku nih teman-teman biasanya untuk work office-nya kan 8 to 4 ya, jadi dari jam 8 sampai jam 4 kayak gitu. Nah, ini tuh membagi waktu kita untuk kegiatan lain. Jadi kalau misalkan konsisten, ya pasti akan aku kerjain di jam kerja kayak gitu kan. Cuman em, gimana ya, ini Kak Adit ya, ini udah masuk ke manajemen waktu pribadi ya. Kalau misalkan aku sendiri, ya udah kalau misalkan bikin konten di jam kerja kayak gitu teman-teman. Jadi dari aku riset akun kompetitor kayak gitu kayak benchmarking, terus abis itu kayak coba untuk bikin konten plan di konten kalender kayak gitu. Terus kayak untuk copywritingnya itu aku lakukan di jam kerja kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk time blocknya sendiri beda-beda sih. Jadi kalau misalkan untuk riset akun kan kayak itu terlihat akan cuman kita kayak scrolling akun doang. Padahal kayak di situ kan mikir juga ya kayak oh ini nih yang bisa dicontek, oh ini nih yang bisa di eh, amati tiru modifikasi itu tadi kayak gitu kayak gitu. Jadi kayak untuk time blocknya atau pembagian waktunya dari beberapa kegiatan sosial media manager itu tadi kayak akan berbeda-beda, tapi overall untuk selama ini ya udah kayak aku kerjain di jam kerja kayak gitu, Kak Aditya. Jadi kalau misalkan untuk pembagian waktunya secara spesifik tergantung sih dari seberapa kompleks konten yang akan dibuat kayak gitu. Kalau misalkan udah di luar jam kerja kayak ya udah nggak sih kita akan kembali ke rutinitas kita uh, pribadi lainnya kayak gitu. Ada banyak hal yang harus dikerjakan juga kan selain kita membuat konten. Gitu sih dari Kak Aditya. Kak Emel, jadi ini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Kak, jadi nanti
kita untuk upload konten sebelum jam followers, kita on sosmed ya. Boleh spill tools untuk copywriting-nya juga nggak ya? Kayak teman-teman. Ini Kak Junaldo dulu nggak sih, Kak? Oh, nggak ding, dia nggak tanya ya. Oke, kita balik ke Karama tadi. Jadi kalau misalkan untuk upload konten sebelum jam follower kita on, betul. Jadi mungkin di range 15 sampai 30 menit. Jadi sebelum itu tadi kayak akun kita di track rame oleh Instagram kayak gitu. Itu bisa di jam-jam kayak gitu dan konsistensi teman-teman. Jadi kalau misalkan apa ya? Si algoritma dari sosial media ini agak sensitif ya teman-teman. Jadi kayak dia tuh akan berubah seiring berjalannya waktu. Jadi kayak kita emang nggak bisa monoton gitu tuh kalau misalkan untuk mengurus sosial media itu kayak harus diupdate lagi, kayak cari tahu lagi kayak sekarang algoritma platform sosial media itu kayak apa dan pasti di setiap platform berbeda-beda ya. Jadi kayak di Instagram, di TikTok, di LinkedIn, YouTube, Facebook kayak gitu, di X kayak gitu tuh kayak pasti berbeda-beda. Jadi kayak em, untuk ini kayak sesimpel kita harus upload kapan sih kayak gitu. Nah itu kayak kita harus update-update terus teman-teman. Jadi kayak mungkin yang aku omong sekarang ini sebulan lagi akan berbeda kayak gitu. Kayak caranya akan berbeda kayak gitu. Jadi kayak kita harus update terus sama perkembangan algoritma yang terjadi sekarang ini gitu. Tapi kalau misalkan untuk saat ini aku juga masih terpacu sama gitu kayak untuk jam upload dan lain sebagainya itu tuh itu tadi di 15 sampai 30 menit sebelum followers atau sebelum audiens itu tuh ngeramein si platform atau akun kita kayak gitu. Dan konsistensi ya. Jadi kalau misalkan kita upload di jam 5:30 ya udah 5:30 terus kayak gitu. Tapi ya itu tadi kayak Senin mungkin 2:30 atau Selasa mungkin 2:30 kayak gitu bisa disesuaikan juga gitu. Terus kalau misalkan tools untuk copywriting jujur nggak ada Kak Rahmat. Jadi kayak lebih ke perbanyak riset dan analisis dari akun-akun kompetitor aja sih Kak Rahmat kalau misalkan aku biasanya. Mungkin itu tadi caranya. Kayak kita bisa minta bantuan ke AI dulu. Kayak kalau misalkan bikin konten kayak gini tuh kata-katanya harus seperti apa. Tapi kan kalau misalkan AI kan dia sangat kaku ya. Kayak dia bahasanya tuh enggak yang atraktif kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah dapet nih kayak oh si konten tuh akan berisi informasi seperti ini kayak gitu. Udah kita mampir ke itu tadi TikTok Creative Center atau mungkin kita mampir ke platform di akun-akun kompetitor kita. Kayak mereka tuh membawakannya gimana sih? Kayak apa sih yang disuka sama si uh, followers mereka kayak gitu? Apa yang disuka dari audiens mereka? Kayak mana konten yang copywritingnya rame, mana konten yang copywritingnya bisa menarik banyak komen kayak gitu tuh itu akan berbeda-beda kayak gitu Karamat. Kalau misalkan untuk toolsnya sendiri aku belum nemu sih untuk copywriting, tapi kayaknya nggak ada ya kayak gitu. Jadi kita minta tolong atau minta bantuan dari AI aja. Gitu, Kak. Oke. Kak, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir buat penutupan juga ya. Dari Kak Junaldo, beberapa riset yang saya lakukan, konten populer salah satunya adalah konten yang toxic seperti Isosfeed, Pasol, dan lain-lain. Bahkan kalah sama konten hiburan lainnya. Mengapa bisa demikian, Kak? Itu balik lagi ke apa namanya kebutuhan konsumen ya teman-teman. Jadi kayak gimana ya? Maksudnya kayak kita kan tidak bisa mengatur nih konsumen harus suka konten-konten yang seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk konten yang rame, nggak apa-apa. Kita nggak perlu memperhatikan itu kayak gitu. Maksudnya kayak tetap kayak trennya apa sih yang terbaru sekarang ini. Tapi kita harus saring juga kan. Kita nggak mungkin kita misal apa ya sosial media manager di sebuah yayasan pendidikan kayak gitu misal MVP ini. Nah kita nggak bisa nih ambil tren-tren yang uh,
tidak mengedukasi kayak gitu, kayak konten-konten yang toksik yang tadi Kak Junaldo bilang kayak gitu. Jadi kayak tetap difilter. Apa yang ramai sekarang ini kita lihat, kita perhatikan, kita amati, kita tiru, kita modifikasi, tapi tetap difilter. Jadi kayak ya udah, untuk konten-konten yang sesuai sama yang kita butuhkan kayak gitu. Banyak kok Kak Junaldo. Jadi kayak mungkin dari apa ya, FYP Kak Junaldo kali ya, kayak mungkin bisa dirubah kayak gitu. Kayak Kak Junaldo kalau misalkan nanti cari-cari akun-akun atau postingan-postingan yang sesuai sama kebutuhan Kak Junaldo, sesuai dari kebutuhan konten yang akan dibuat Kak Junaldo, itu nanti insya Allah akan munculnya juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk algoritma dari sosial media kan biasanya kayak dari apa yang kita tonton kan, kayak gitu. Jadi kita filter aja teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau tiru amati modifikasi itu tadi, kita harus filter juga. Kayak nggak semua bisa kita jadiin konten kita. Kayak gitu. Mungkin Kak Junaldo dan Kak Aditya. Oke, apakah sudah menjawab teman-teman? Oke. Eh, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih banyak kepada narasumber atas ilmu yang diberikan, serta kepada para peserta yang sudah berpartisipasi aktif. Semoga diskusi hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan untuk teman-teman yang belum sempat bertanya, bisa menanyakan lewat akun sosial media kita di Instagram, di meravisipersada.id. Oh ya, jadi ada ini ya teman-teman, ada presensi udah saya kirim di chat. Nanti teman-teman bisa isi buat presensinya, dan sebelum itu kita bisa foto bareng terlebih dahulu ya. Buat teman-teman semuanya bisa minta tolong buat aktifin kameranya. Soalnya nanti bisa dibuat presensinya juga gitu. Untuk teman-teman yang masih belum mengaktifkan kameranya, bisa minta tolong sebentar. Ini bisa di screenshot ya buat ngisi presensinya juga habis ini. Oke, deh. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi, terima kasih buat waktunya. Sampai jumpa juga di acara kita berikutnya. Semoga masih bisa bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.